Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah penemuan alat ukur cuaca dan iklim, kemudian alat-alat yang digunakan, dan kemudian kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja pada sejarah, penemu barometer adalah Evangelista Torricelli, seorang fisikawan dan matematikawan Italia yang hidup pada awal tahun 1600-an. Torricelli adalah seorang ilmuwan muda yang tertarik mempelajari fenomena tekanan udara. Kemudian, Torricelli menggunakan tabung kaca dan air raksa untuk membuat barometer pertama sekitar tahun 1644. Kemudian, Torricelli berpendapat jika dia bisa menemukan cara mengukur tekanan udara, maka fenomena perubahan tekanan udara bisa lebih dipahami. Pada akhirnya, Torricelli berhasil menyimpulkan adanya hubungan antara perubahan tekanan udara dan perubahan cuaca. Kemudian, pada masa Torricelli hidup, orang sebenarnya sudah menduga bahwa cuaca buruk atau badai terjadi akibat adanya tekanan udara yang berubah, namun mereka belum memiliki cara untuk mengukur tekanan udara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM A01200325, program studi akhir bisnis kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu alat pengukur tekanan udara atau yang biasa kita sebut barometer. Nah, berkat penemuan dari seorang fisikawan bahwa tekanan atmosfer dapat diukur menggunakan alat yang disebut barometer. Pada tahun diciptakannya alat tersebut sekitar 1643 dan mulai dimanfaatkan pada abad ke-19. Namun, nama tersebut merupakan gabungan dari dua kata bahasa Yunani, yakni baros yang bermakna bobot dan metron yang bermakna ukuran. Sejak dikenal luas, pengembangan terus dilakukan dan tetap digunakan sampai sekarang. Nah, ada beberapa fungsi fungsi utama dari barometer adalah sebagai alat untuk mengukur tekanan udara, namun masih banyak kegunaan spesifik tergantung dari jenisnya. Yang pertama, jenis barometer air. Ada yang dikatakan barometer air raksa, berguna untuk melakukan pemantauan dan penghitungan apakah udara memiliki potensi dalam menyebabkan badai. Jenis yang kedua yakni barograf, berfungsi untuk meneliti iklim jangka panjang yang melingkupi suatu wilayah. Jenis yang ketiga, jenis barometer aneroid, berguna untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara atau atmosfer. Berdasarkan pemaparannya dalam kehidupan, alat pengukur udara tersebut mempunyai fungsi yang berbeda di bidang tertentu, antara lain bidang penerbangan dan pelayaran. Kondisi cuaca sangat berpengaruh pada jadwal penerbangan dan pelayanan, sehingga membutuhkan alat untuk memperkirakan cuaca apakah akan ekstrim atau aman untuk perjalanan. Fungsi lain adalah sebagai petunjuk ketinggian pada pesawat terbang. Umumnya alat yang digunakan disebut dengan istilah altimeter barometrik. Meteorologi, para ahli meteorologi menggunakan data variasi tekanan udara di wilayah tertentu untuk memprediksi cuaca seakurat mungkin. Selain itu, data tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pola iklim di suatu daerah. Bidang selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Data mengenai tekanan udara sangat dibutuhkan oleh para ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian, sebab
variabel tekanan udara tersebut harus dihitung dengan tepat untuk demi keberhasilan data tersebut. Di bidang teknologi yang meliputi smartphone dan jam juga membutuhkan alat pengukur tekanan udara. Dengan begitu, penggunaan alat dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan lainnya, contohnya saat menyelam. Cara membaca alat tersebut. Para ahli biasanya menggunakan millibar sebagai suatu tekanan udara, sebagai satuan tekanan udara. Selain satuan lain yakni Pascal ditentukan oleh sistem satuan internasional. Secara garis besar, berikut contoh sederhana dalam menerjemahkan pergerakan yang ditunjukkan parameter. Yang pertama, cuaca yang secara umum baik diindikasikan oleh barometer yang bergerak naik. Yang kedua, cuaca secara umum memburuk akan ditunjukkan oleh barometer yang pergerakannya turun. Ketiga, ada yang datang akan diindikasikan oleh tekanan udara yang turun drastis secara tiba-tiba. 3. Perubahan cuaca tidak akan terjadi dalam waktu dekat apabila tekanan udara menunjukkan angka yang stabil. Barometer sebagai alat penentu tekanan udara memang bermanfaat bagi kehidupan. Berkat alat tersebut, para ahli dapat mengetahui pola iklim suatu daerah dan memprediksi cuaca. Dengan begitu, kita bisa memperoleh informasi mengenai perkiraan cuaca harian hingga beberapa bulan yang akan datang. Nah, itu mungkin yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ilham Asar Mustajab, NIM A0120506. Saya akan menjelaskan jenis-jenis barometer beserta fungsinya. Simak penjelasannya. Yang pertama yaitu barometer raksa. Barometer raksa memiliki tabung dan skala serta bahan air raksa yang bergerak naik turun sesuai kondisi setempat. Penggunaan alat ini juga mudah dan lebih praktis. Air raksa dipilih karena memiliki titik didih yang tinggi sehingga tidak pecah dan menguap. Yang kedua, barometer air. Alat ini sering dipakai untuk keperluan cek tekanan yang tepat dan praktis. Yang ketiga, barometer aneroid. Tipe yang lain adalah menggunakan logam disebut dengan aneroid. Barometer ini terdiri dari dua metal yang akan bergerak dan berubah saat tekanan naik atau turun. 4. Barometer barograf. Selanjutnya, tipe lain barometer yaitu barograf atau komponen mirip seperti alat sebelumnya, tetapi tersedia semacam fitur untuk mencatat. Alat ini akan menuliskan situasi terbaru tekanan pada periode tertentu. Yang kelima adalah barometer digital. Alat barometer terbaru dan lebih canggih adalah VER digital. Dan Anda tidak perlu sering melakukan kalibrasi karena teknologi digital memiliki akurasi tinggi. Selain itu, perhitungan dan info yang diberikan juga lebih jelas. Anda melihat hasil terbaru tekanan udara dari layar LED. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM A01203003, Prodi Agribisnis kelas A. Baik, saya akan membacakan poin ketiga, yaitu kekurangan dan kelebihan alat. Barometer ialah instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer atau udara. Dua tipe yang umum ialah aneroid barometer dan
merkurial barometer ditemukan pertama kali. Seseorang di balik penemuan tersebut ialah evangelista Torricelli yang menemukan barometer dikenal dengan sebutan Torricelli Evangelist. Torricelli lahir 15 Oktober 1608 di Faenza, Italia. Ia meninggal pada 22 Oktober 1647 di Florence, Italia. Ia merupakan seorang fisikawan dan matematikawan. Setelah menemukan Evangelista Torricelli dan Lucien, pada ini terdapat instrumen terkait yaitu altimeter yang merupakan barometer aneroid untuk mengukur ketinggian. Ahli meteorologi menggunakan altimeter untuk mengukur ketinggian sehubungan dengan tekanan permukaan air laut. Fungsi utama barometer adalah sebagai alat untuk mengukur tekanan udara, namun masih ada kegunaan yang lain spesifik tergantung dari jenisnya. Contoh, jenis barometer air raksa berguna untuk melakukan pemantauan dan penghitungan apakah udara memiliki potensi dan menyebabkan badai. Bidang penerbangan dan pelayaran. Bidang penerbangan dan pelayaran, kondisi cuaca sangat berpengaruh pada jadwal penerbangan dan pelayaran, sehingga membutuhkan alat untuk memperkirakan cuaca apakah akan ekstrim atau namun yang berjalanan. Fungsi lainnya adalah sebagai penunjuk ketinggian pada pesawat terbang. Umumnya, alat yang digunakan disebut dengan istilah altimeter barometrik. Barometer air raksa umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang baik, sedangkan tekanan udara rendah menandakan cuaca buruk dan kemungkinan ada hujan, atau tekanan udara rendah menandakan cuaca buruk dan kemungkinan ada hujan atau badai. Kelebihan merupakan pengukuran langsung sehingga tidak ada kalibrasi yang terlibat, lebih akurat daripada barometer aneroid. Kekurangan hanya dapat digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca, tidak mudah dipindahkan, kurangnya portabilitas mereka harus diangkut dengan hati-hati, dan pencegahan harus diambil untuk penghentian timbuhan air raksa sedikit sulit untuk dibaca. Itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.